kemudian yulom. Intinya ilmu itu memang harus diasah, harus terus diasah. Cara mengasah ilmu itu adalah seperti yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qul rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Rasul, ya Allah Tuhanku, tambahkanlah ilmu. Karena hanya dengan ilmu lah seorang itu akan mampu menyempurnakan imannya sehingga terangkatlah derajatnya. Ya rafa'illahu alladhina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Karena itu jangan eman-emanan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini, berupa fasilitas apapun untuk kita gunakan dalam rangka menjadi ilmu. Yang pertama, ilmu harus terus kita gunakan supaya kita benar-benar terasah, tajam, kuat. Yang kedua, ilmu ini harus diamalkan, harus diamalkan. Cara mengamalkannya adalah dengan mengajar. Mengajar, karena hakikatnya orang mengajar itu pun juga bagian dari cara untuk mendapatkan ilmu yang baru. Mengajar itu bagaimana dalam sebuah asar ungkapan man 'amila bima 'alim 'allama Allahu 'ilma ma lam yakun ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan ilmu yang telah ia dapatkan sebelumnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan ilmu yang sebelumnya dia tidak ketahui. Makanya seorang sebelum mengajar itu harus sinau, dia betul-betul sinau. Dan saat dia mengajarkan, di situ dia akan mendapatkan ilmu-ilmu yang baru. Baik, ilmu yang baru itu bisa kita dapatkan melalui pertanyaan. Dan memang kewajiban murid atau santri itu ketika mereka tidak tahu adalah untuk bertanya, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl, begitu juga dalam surah Al-Anbiya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli al-dzikr. Al-dzikr adalah Al-Quran, karena Al-Quranul Karim dinamai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nama Al-Quran adalah al-dzikr. Inna nahnu nazzalna dzikra. Sehingga ahli dzikr yaitu guru Al-Quranul Karim, adanya semuanya hanya harus mampu memposisikan diri kita sebagai ahli, supaya kita ahli, yaitu sambil kita fasih membacanya, berutak saat membacanya tidak salah-salah. Caranya harus memperbanyak murojaah, sebab seseorang itu baru dikatakan ahli kapan ini ilmu yang dimiliki itu disebut dengan ngewes, ngewes. Nah, supaya bisa ngewes ya harus terus dimurojaah terus. Ngewes dong, ngewes belajar, dasar, turunin, dasar lagi. Ngewes delapan. Makanya kebersamaan itu harus kebersamaan gitu ya, harus benar-benar dengan bersamai
ngurus terus mitos benar-benar mana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah At-Taubah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Orang yang beriman takwakan dan pastikan kalian berada bersama orang-orang jujur. Jujur adalah orang sukses. Kita semuanya insya Allah termasuk orang-orang jujur. Amin. Hanya kita wajib bersabar pula untuk menemani orang-orang yang yad'una rabbahum khaufan wa tama'an, khususnya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasbir nafsaka, sabarkan jiwamu. Sabar harus ditetapkan jiwamu untuk siapa? Ma'al ladzina yad'una rabbahum, untuk membersamainya orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaik-baik cara untuk menyeru Allah adalah dengan kalamnya. Bil ghadati wal 'ashyi yuridul wajh, baik di pagi hari ataupun di sore hari. Waktu ini adalah sedang waktu. Itulah bahannya ketika kita sudah mengadakan jadwal untuk pertemuan, untuk muqara'ah atau murajaah atau untuk ilmu dan seterusnya, itu harus benar-benar dijaga keistiqomahan. Dan jangan khawatir, usaha upaya yang kita jaga keistiqomahan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala yang besar. Di mana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam banyak ayat Al-Quran Al-Karim, antara lain bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala bighairi hisab, tanpa perhitungan terhadap orang-orang yang bersabar, ya. Secara terhadap orang-orang yang sabar. Itulah pesan saya Jumatun Panjang, makanya agar tetap istiqomah, tetap istiqomah. Karena supaya istiqomah harus benar-benar dijaga ta'ahud itu. Kapan kita berusaha, kapan itu baru dijaga. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana dari dunia barokah Al-Quran, di akhirat nanti mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita kembali di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dari firman Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah akan memenuhi pahalanya untuk orang-orang yang bersabar tanpa ada perhitungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus yakin, yakinnya. Mari terus ditingkatkan kualitas ilmu kita ini terhadap Al-Quran Al-Karim, dihafalkan, ditadaburi, difahami isi kandungan. Simpel jangan nganggur nih. Ini jangan nganggur. Jangan nganggur. Jangan merasa capek. Tidak boleh merasa lelah. Yang capek dan nganggur tidur, ya. Jangan sampai capek kemudian putus asa. Enggak ada capek orang Al-Quran. Karena apa? Hatinya selalu terhibur. Orang yang bersama dengan Al-Quran itu hatinya terhibur terus. Kenapa? Karena Al-Quran kan zikir kan. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Tenangnya jiwa orang mukmin itu kalau zikir kepada Allah. Dan kita sedang bersama dengan zikir kepada Allah. Makanya kalau capek, lelah, jenuh itu tidak boleh ada.
kita harus ingat bahwa malam atau jenuhnya seseorang itu akan menjadi sebab jenuhnya Allah untuk memberikan rahmat. Memang bosan kok nggak jenuh terus mencukupi rezeki kita dan seterusnya. Kok kita malah jenuh terus semangat Inna Allah la yamallu hatta tamallu. Gusti Allah itu menggantungkan rahmatnya tergantung sikap kalian. Nek kapanane kalian kok wani-wani jenuh bosan, Gusti Allah bosan nggak kamu. Tapi kalau kamu tetap semangat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jaminan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Makanya insyaallah ya semangatnya dengan tanpa menyerah, tanpa kenal lelah, urip mati ibadah semuanya adalah semata-mata untuk mencari ridho Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah tak, ya Tuhan semesta. Insyaallah itu ya. Tetap semangat ya. Terus tingkatkan ilmuannya agar dengan ilmu yang kita tingkatkan maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan. Oke, amin ya rabbal alamin. Kurang lebih maaf yang sebenarnya juga saya secara khusus terima kasih atas diundang, atas undang tentunya membutuhkan banyak pikiran, banyak kata dan seterusnya. Dan Allah SWT mengganti yang terbaik dengan lipatan yang lebih banyak dan lebih besar untuk panjenengan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdallahi wa fi'ala wa yukaffir zidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa li'azami sultanika Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli baitihi wa sallam. Ya Allahumma arhamna ta'ala imaman wa nuran wa hudan. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته وأطراف النهار واجعله لنا حجتين معلومين. اللهم ارزق تقوى الاستقامة وحسن الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وأولادنا وأهلنا وذرياتنا وطلابنا ومن أوصانا بالدعاء وأحسن إلينا اجعلنا وإياهم من أهل الإيمان وأهل القرآن وأهل العلم وأهل التقوى والعفاف والغنى ولا تجعلنا وإياهم من أهل الكفر والجهل والشر والضيق والفقر إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعطي بكل خير يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا بأسرار سورة الفاتحة. Saya mohon izin pamit ya. Hubungannya mudah-mudahan kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Lainnya maaf.